Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ilmia Agustin. Di sini kami dari kelompok 5 kelas IF21D. Kami akan menjelaskan codingan untuk menganalisis sentimen positif dan negatif tentang korupsi bansos pada masa pandemi menggunakan perbandingan algoritma net-based dan SVM. Di sini langsung saja saya share screen. Pertama, saya ingin menjelaskan cara mengambil dataset dalam Twitter, di Twitter. Nah, di sini kita menggunakan Twitter Autoken, yang dimana Twitter Autoken itu akun kita sendiri. Lalu kita import Recurrent Python page. Kita menginstal Node.js. Di sini outputnya hasil instalasi dari Node.js. Lalu kita crawl data. Untuk file name-nya itu terserah gimana kita. Yang di sini kelompok kami menggunakan file name itu korupsi bansos, disimpan dalam CSV. Di sini URL dari Twitter. Caranya itu kita mencari Twitter yang kita akan analisa. Di sini kita mengambil URL dari postingan korupsi bansos beras. Kita copy link dan nanti dimasukkan dalam Twitter thread URL. Di sini limitnya itu sampai 1000 dan kita mendapat datasetnya itu seperti ini, total tweet yang di-save. Lalu di sini kita menyimpan dataset di CSV dan ini hasil dataset yang telah disimpan. Nah, di sini ada korupsi bansos CSV. Selanjutnya, kita menjelaskan cara mengelola data untuk perbandingan algoritma net-based dan SVM. Pertama, ini data sebelum diolah, di mana data sebelum diolah itu terdapat 12 atribut. Itu ada create ad, ID, full text, tweet, reply, retweet, favorit, user, conversation, username, and tweet URL. Selanjutnya di sini data sesudah diolah, kita import pandas SPD, import re, NLTK, NumPy ke NP, dan seterusnya. Di sini ada kita masukkan terlebih dahulu datasetnya. Ada data yang sesudah diolah. Data yang sudah diolah itu terdapat 4 atribut, yang dimana ada date time, text, username, dan kategori. Lalu kita inspect data. Kita ingin menganalisa positif dan negatif, yang dimana di dataset ini termasuk kategori. Lalu inspect data untuk menghitung nominal komentar positif dan negatif, di mana negatif itu ada 97 data dalam dataset dan positif itu 68 data. Di sini kita menginput pelabelan data, di mana kita membuat label data. Kita diberi nama di sini label samping kategori, yaitu
masukkan kategori yang dimana jika positif itu 1 dan jika tidak 0, dimana negatif itu 0, positif 1. Di sini ada hasil persentase positif dan negatif. Persentase komentar positif ada 41,21% dan persentase komentar negatif 58,79%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, terima kasih Risa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Risa. Di sini kita melakukan scaffolding pada label teks. Scaffolding adalah mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tujuannya hal ini dilakukan untuk memastikan konsisten dalam analisa teks sehingga kata yang sama dengan huruf kapital atau huruf kecil dianggap sekitar sama. Selanjutnya, codingan ini codingan ini memperluas pada kode sebelumnya dengan menambahkan tahapan tokenisasi menggunakan library NLTK. NLTK adalah Natural Language Toolkit. Data juga di scaffolding, lalu menggunakan fungsi word tokenize dari NLTK untuk melakukan tokenisasi pada kolom teks yang telah melalui proses scaffolding. Hasil tokenisasi disimpan dalam kolom baru bernama tokenize_text. Selanjutnya, kode ini melibatkan normalisasi teks setelah tahapan scaffolding dan tokenisasi. Yang pertama kode ini mengimpor library pandas, NLTK dan modal PungKT dari NLTK. Jika modul PungKT belum diunduh, maka kode ini melakukan pengunduhan juga. Seperti sebelumnya, kode ini menggunakan scaffolding dan tokenisasi pada kolom teks juga, menggunakan ekspresi lambda untuk menghapus karakter non-alfabet dari setiap token dalam teks. Kode ini bertujuan untuk membersihkan teks dari karakter-karakter yang tidak diperlukan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya di kode ini kita melakukan tahapan pra-pemrosesan teks termasuk scaffolding, tokenisasi, normalisasi, dan penghapusan stop word. Stop word mengambil daftar stop word dari bahasa Inggris dan menghapus kata-kata tersebut dari setiap kolom teks. Menampilkan baris pertama dari data setelah pemrosesan penghapusan stop word secara keseluruhan. Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan memproses teks agar dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut, misalnya analisis sentimen atau klasifikasi data. Selanjutnya, kode ini membuat visualisasi workload untuk komentar positif dan negatif dalam dataset yang telah dimuat secara keseluruhan. Kode ini menghasilkan dua workload terpisah, komentar positif dan dan negatif dalam dataset, di mana kata yang muncul itu lebih sering akan ditampilkan dan lebih besar juga huruf ukuran teksnya, dan huruf yang jarang muncul itu akan semakin dikit dan semakin kecil ukurannya. Oke, selanjutnya di sini ada word cloud negatif dan positif disatukan jadi satu keseluruhan. Berikut contohnya. Seperti sebelumnya, kata yang sering muncul adalah partai sosmed. Oke, selanjutnya kita implementasikan data kita melalui NavBayes dengan pustaka sklearn NavBayes. Selanjutnya trend test split untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Data pelatihan itu adalah data X-test dan Y-test, dan data pengujian data pelatihan itu X-train dan Y-train, dan data pengujian X-test dan Y-test.
Selanjutnya kita tampilkan data X-ray-nya, lalu kita deskripsikan X-ray-nya, dan yang terakhir Vectores fungsinya adalah untuk mengkonversi kumpulan teks menjadi matriks hitungan frekuensi kata. Dengan kata lain, kita mendapatkan matriks yang berisi informasi berupa kali setiap kata muncul dalam setiap dokumen teks pada data pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Alia Azhar. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini ada kode X-Train Counter Array yang merupakan bagian dari pengolahan data menggunakan representasi yang disebut count vectorizer pada suatu dataset. Selanjutnya, ada implementasi yang digunakan untuk melatih model klasifikasi naive-Bayes dengan menggunakan representasi teks yang dihasilkan oleh count vectorizer. Menggunakan model multinomial NB untuk membuat objek model, sehingga dilakukan dengan memanggil metode fit pada model objek dan memberikan data pelatihan serta labelnya. Selanjutnya di sini ada input pada naive-Bayes untuk melakukan pretest positif, yang dimana pada saat kita memasukkan kata-kata komentar yang sesuai pada dataset, maka akan muncul komentar tersebut termasuk positif atau negatif. Selanjutnya ada data input seperti yang sebelumnya untuk melakukan pretest negatif. Jika memasukkan kata-kata komentar yang sesuai pada dataset, maka akan muncul komentar tersebut termasuk negatif atau positif. Selanjutnya adalah kode untuk mengevaluasi performa pada tes model menggunakan xtestcon sama dengan CP transfer xtest modal score xtestcon ytest sehingga menghasilkan 0,78. Selanjutnya ada tahapan untuk menghasilkan akurasi pada data latih menggunakan naive-Bayes. Yang pertama kita ubah pet sesuai dengan tempat file CSV menggunakan dataset pet dan data sama dengan pdread CSV dataset pet. Selanjutnya di sini untuk memastikan nama kolom agar sesuai, di mana teks kolom sama dengan teks, label kolom sama dengan kategori. Lalu melakukan langkah pra-pemrosesan teks atau scaffolding pada teks menggunakan data teks kolom sama dengan data teks kolom str lower. Kemudian membagi dataset menggunakan train test split dari sklearn untuk membagi kumpulan dataset menjadi data latih dan data uji. Lalu menggunakan tab IDE vectorizer untuk mengkonversi teks dalam dataset pelatihan dan dataset pengujian menjadi representasi vektor tab IDF. Selanjutnya, melatih model klasifikasi naive-Bayes dengan menggunakan representasi vektor tab IDF dari data pelatihan dan kemudian membuat prediksi pada pengujian data. Kemudian menghitung dan menampilkan akurasi klasifikasi naive-Bayes menggunakan akurasi score untuk menghitung akurasi model dengan membandingkan label kelas yang sebenarnya dengan prediksi yang dihasilkan oleh model sehingga menghasilkan akurasi sebesar 0,60. Selanjutnya, merupakan codingan yang memuat beberapa pustaka dan modul yang diperlukan untuk melatih dan menguji model SPM pada dataset tertentu. Selanjutnya di sini ada data dibaca dari file Excel menggunakan Pandas. Selanjutnya, kemudian dataset merupakan atribut pada objek data frame dari pustaka Pandas yang memberikan informasi tentang dimensi atau bentuk dari data frame, sehingga menghasilkan outputnya adalah 165,4 yang memiliki 165 baris dan 4 kolom. Jadi dataset memberikan informasi yang berguna untuk memahami ukuran dataset sebelum dan selama pemrosesan data. Selanjutnya ada data columns yang merupakan atribut pada objek data frame dari pustaka Pandas yang memberikan daftar kolom atau label
kolom dalam data frame sehingga menampilkan indeks date time, teks, kategori, dan label. Selanjutnya, pada codingan ini, membuat variabel label berdasarkan nilai di kolom kategori. Fungsi lambda tersebut digunakan untuk mengganti nilai dalam kolom kategori. Jika nilai dalam kolom kategori adalah negatif, maka nilainya diubah menjadi 1. Jika tidak, diubah menjadi 0, yaitu positif. Terima kasih kepada Siti Ali Azhar. Saya akan melanjutkan menjelaskan codingan yang ada. Ini ada kita mengimport function train test split dari library sklearn model selection. Di sini kita menginisiasi variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest menggunakan function train test untuk menghitung perhitungan. Di sini data teks adalah atribut untuk melakukan prediksi atau pelatihan model. Lalu di sini data label, yakni label atau target yang ingin kita prediksi. Lalu text size itu proporsi dataset dengan data training. Di sini data proporsinya itu dataset sebesar 20% dan data training sebesar 80%. Lalu random stage itu parameter yang digunakan untuk memberikan feed pada proses pengacakan dataset. Lalu di sini kita mengimport TF-ID vectors dari library sklearn modul feature extraction text. Di sini kita menginisiasi variabel TF-ID vectors. Lalu di sini ada xtrain TF-ID dan xtest TF-ID yang menghitung konversi dari teks menjadi data vektor dari variabel xtrain dan xtest yang sebelumnya sudah diinisiasi. Di sini kita mengimport function svc, yakni supervector classification menggunakan modul SVM. Lalu ada variabel model, yakni kita menggunakan function svc tadi yang sudah diimport. C1.0 itu parameter regulasi yang mengontrol trade-off antara presisi klasifikasi pada data pelatihan. Lalu kita menggunakan kernel linear dan gamma auto. Selanjutnya di sini ada variabel prediction yang memprediksi dari variabel xtest dan TF-ID sebelumnya. Lalu di sini kita mengimport akurasi skor, classification report, dan confusion matrix untuk mengevaluasi model SVM yang sudah dijalankan. Di sini ada 3 variabel, akurasi, confusion matrix, dan classification reps. Variabel akurasi memiliki nilai akurasi dari SVM, confusion matrix memiliki nilai recall dan presisi, dan classification represent memiliki nilai presisi dan recall dan F1 score dari setiap kelasnya. Lalu di sini kita membuat variabel baru yang berisi teks, 2 teks, kok turun standarnya tum tempo dan menunggu video gembeng kreweng. Di sini kita akan mengecek variabel tersebut dan memprediksinya menjadi prediksi negatif atau positif yang menghasilkan output. Prediksi positif itu kok turun standar tum tempo dan prediksi negatif ialah menunggu video gembeng kreweng.
Lalu di sini kita mengimport akurasi skor lagi dari modul sklearn. Kita menghitung akurasi dari teks yang telah kita akan diprediksi sebesar 67%. Lalu di sini ada perbandingan antara akurasi algoritma naive Bayes dan SPM. Pada intinya, di sini implementasi dari pembanding performa antara model SPM dan model naive Bayes pada klasifikasi teks menggunakan confusion metric untuk mengevaluasi model yang menampilkan output diagram warna seperti di sini. Warna biru mewakili SPM dan warna hijau mewakili model naive Bayes. Selanjutnya, di sini kita melanjutkan dari codingan sebelumnya untuk menghasilkan output secara numerik antara perbandingan naive Bayes dan SPM. Di sini terlihat output untuk prediksi negatif dan positif yang direpresentasikan dengan 1 dan 0 menggunakan model evaluasi confusion matrix menghasilkan presisi, recall, F1 score, dan akurasi seperti yang ditampilkan di layar. Selanjutnya, di sini kita mengimport PLT sebagai PLT untuk membuat komparasi diagram batang untuk membandingkan tingkat akurasi model SPM dan naive Bayes sebelumnya. Di sini model SPM memiliki tingkat akurasi sebesar 66,7% dan model naive Bayes 60,7%. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Riki. Sebelumnya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.